Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kegiatan workshop P2M UNJ dan MGMP Kabupaten Bogor. Pada waktu yang diberikan ini saya akan menyampaikan tentang workshop penilaian berbasis high order thinking. Sebelum saya memulai materi, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Bapak Lari Andreas dan tim dari kegiatan P2M UNJ yang sudah memfasilitasi kegiatan workshop pada pagi ini. Ketercapaian penilaian pembelajaran pada abad 21 ini salah satunya adalah tidak hanya keterampilan berpikir low order thinking, tapi juga peserta didik diharapkan mampu mencapai keterampilan high order thinking-nya. Dan ini sebagai salah satu PR bagi kita peserta didik bagaimana mengajarkan materi IPA atau fisika berikut dengan basis instrumen penilaiannya yang sesuai dengan tuntutan era pembelajaran abad 21. Baik, akan saya mulai paparan materi saya. Saya akan siapkan materi terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sudah terbaca materi paparan saya, Bapak Ibu? Terbaca ya Pak Lari ya? Sudah, Bu Dwi. Oke, ini tema besar workshop hari ini yaitu tentang pelatihan pembuatan soal tes berbasis high order thinking. Yang melatar belakangi adanya workshop tentang instrumen penilaian, mungkin salah satunya saya hanya ambil dari PISA. Bapak Ibu mungkin tahu kegiatan PISA, di mana PISA menyatakan bahwa kita ada di urutan 60 sekian di beberapa keterampilan berpikir, dan salah satunya adalah kemampuan peserta didik itu yang sangat rendah. Yang pertama adalah memahami informasi yang kompleks, itu mengalami kesulitan. Lalu analisis teori, analisis pemecahan masalahnya juga menurun. Lalu adanya pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah juga kurang. Lalu keterampilan melakukan investigasi. Ini berdasarkan hasil survei dari analisa hasil PISA. Di sini ditampilkan ada beberapa database dari PISA di kemampuan reading, kemampuan PISA Science, lalu PISA Matematik. Yang saya blok warna kuning, ini adalah posisi di mana negara Indonesia untuk PISA Reading Scores-nya berada di urutan ke-64. Lalu di PISA Science Scores-nya ada di urutan 62, dan PISA Mathematics-nya berada di skor 63. Dan kita lihat di bagian atas beberapa negara di Asia Tenggara bisa masuk ke dalam 14 klasmen yang lumayan di atas ya, seperti Singapura, ada Jepang, lalu di kemampuan sainsnya juga Singapura menduduki yang pertama, ini salah satu negara tetangga kita. Lalu di PISA Matematik juga masih Singapura yang mengungguli. Jauhnya urutan-urutan keterampilan high order thinking menurut PISA, Indonesia sangat di urutan 60 sekian, 60 ke atas ya Bapak Ibu. Inilah yang mendasari bagaimana guru berkemampuan untuk membuat sebuah instrumen penelitian yang bisa mengukur keterampilan high order thinking skill. Dari tadi saya bicara atau membahas tentang HOTS. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing tentang HOTS ini. Kalau dulu kita sebelumnya belajar tentang low order thinking, lalu kita beralih ke grup yang high order thinking. Apa aja sih yang dimaksud, definisinya, level-level berpikirnya. Nah, itu yang akan kita bahas sedikit sebagai pengantar sebelum kita ada workshop nanti tentang pembuatan instrumen penilaiannya.
Saya perkenalkan dulu sedikit paparan bahwa high order thinking skill adalah salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menghendaki seseorang menggunakan pikirannya secara lebih luas untuk menerapkan informasi baru atau menemukan penyelesaian atas permasalahan atau tantangan baru dalam skop pembelajaran. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini ditentukan oleh keluasaan penggunaan pikiran, di mana peserta didik tidak lagi menghafal dalam menyelesaikan masalah, tapi juga menganalisis bagaimana model permasalahan tersebut, lalu menempatkan kemampuan berpikirnya pada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Definisi HOT sendiri, ini asosiasi dari beberapa definisi. Saya definisikan sebagai kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau merecall, tapi juga harus menyatakan kembali dan merujuk tanpa melakukan pengolahan. HOT merupakan proses menganalisis, merefleksi, dan memberikan alasan serta menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun dan menciptakan. Definisi tersebut diajukan oleh The Australian Council for Educational Research atau yang kita kenal dengan ASER. Konsep-konsep inilah yang saya pergunakan dalam menyusun penilaian instrumen. Nanti Bapak Ibu juga saya harapkan dalam menyusun instrumen terlebih dahulu memahami definisi dari pengertian HOT itu sendiri. Lalu beralih ke keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana HOT ini kalau di level taksonomi Bloom dituntut salah satunya peserta didik bisa berpikir kritis, lalu berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya kita bicaranya dari tadi tujuannya peserta didik saja, tapi kalau menurut saya, berpikir low, berpikir HOT itu juga harus dipunyai oleh manusia dewasa. Dalam hal ini, guru atau kita pengajar juga harus terus belajar mengupdate bagaimana kita bisa mencapai terlebih dahulu untuk berpikir low dan HOT itu harus bisa sebelum kita menuntut peserta didik kita mampu dalam mengembangkan keterampilan berpikirnya. HOT itu sendiri pada pemetaannya salah satu yang pertama adalah bisa berpikir kritis, lalu berpikir kreatif, memecahkan masalah, lalu pembuatan keputusan. Bisa dilihat di tampilannya bahwa berpikir kritis adalah bahwa seseorang bisa berpikir untuk memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek situasi dan masalah. Jadi ketika dalam pembelajaran kita menemukan masalah pembelajaran, sebaiknya sebagai seorang sains biasanya kita harus bisa menganalisis semua aspek situasi atau masalah yang memungkinkan masalah belajar itu terjadi. Termasuk di dalamnya bisa mengumpulkan, mengorganisasi, mengingat, dan menganalisa informasi. Contohnya dari berpikir kritis bisa termasuk kemampuan membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Misalnya saja kemampuan menarik kesimpulan yang benar dari data yang diberikan, misalkan dalam bentuk soal, lalu peserta didik bisa mampu menentukan ketidakkonsistenan atau kemungkinan-kemungkinan di luar konsep, lalu adanya pertentangan dalam sekelompok, ini biasanya dilakukan dalam sebuah diskusi. Pertentangan ini dalam arti kata diskusi, baik itu berupa data, lalu analisis konsep, itu sudah merupakan bagian dari keterampilan berpikir kritis. Dengan kata lain, bisa saya simpulkan bahwa berpikir kritis adalah sifatnya analitis dan refleksif. Lalu keterampilan berpikir HOT yang kedua, ada berpikir kreatif, di mana berpikir yang sifatnya orisinil dan efektif merupakan hasil dari keterampilan berpikir. Ini adalah sesuatu yang kompleks. Kreatif itu dikembangkan dari biasanya pengembangan dari konsep utama. Dia bisa berpikir lebih berkembang, diantaranya bisa berupa menyatukan ide,
ketika diskusi ada beberapa ide yang masuk, dia bisa menyatukan ide tersebut, lalu bisa mengkolaborasi sehingga tercipta ide baru dan menentukan efektivitasnya melalui uji efektivitas atau berupa alat instrumen penilaian. Berpikir kreatif juga meliputi kemampuan menarik kesimpulan yang biasanya menghasilkan hasil akhir yang baru. Jadi ada ide-ide baru yang tersusun dari beberapa ide. Oke, keterampilan berpikir yang ketiga itu ada pemecahan masalah di mana peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah sesuai dengan konsep analisis kompleks dari masalah pembelajaran yang ditemui dengan beberapa prosedural yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya sesuai tingkat kognitif dari peserta didik. Lalu yang terakhir adalah keterampilan berpikir membuat keputusan, di mana dari beberapa step keterampilan berpikir yang tadi saya jelaskan, keterampilan terakhir ini adalah membuat keputusan apakah dalam menyelesaikan masalah peserta didik sudah melakukan dengan prosedur identifikasi prosedur penyelesaian masalah dengan benar. Materi yang ketiga tentang penilaian sendiri, di mana bahasan saya adalah tentang soal-soal HOTS. Instrumen penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran yang bersifat atau berbasis HOTS itu mengukur tentang kemampuan. Yang pertama adalah mentransfer satu konsep ke konsep lainnya. Ini namanya mengembangkan analisa konsep. Lalu memproses dan menerapkan informasi, adanya informasi awal dari peserta didik yang dimiliki dengan penggalian informasi dari beberapa sumber bahan bacaan bisa digabungkan untuk sebagai dasar konsep menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Lalu generalisasi yaitu mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda dari beberapa sumber yang ada, lalu menggunakan informasi tersebut dalam menyelesaikan masalah. Lalu menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi bisa dibilang bahwa tidak berarti soal HOTS itu lebih sulit daripada soal recall. Dalam membuat instrumen penilaian, tidak lepas dari teori Bloom yang memang dari dulu sudah kita pakai dalam pembelajaran di Indonesia. Kita mengadop dari keterampilan berpikir yang diterapkan oleh Bloom, yang direvisi oleh Anderson. Di sini ada gambar tentang tingkat-tingkat keterampilan berpikir. Kalau Bloom sebelum revisi itu hanya membahas sampai dengan evaluation. Itu ada 6 step ya, di mana Bloom membaginya untuk yang LOTS ada di knowledge, comprehension, dan application. Lalu bagian HOTS-nya ada di analisis, sintesis, dan evaluation. Kemudian Anderson melakukan revisi dari keterampilan berpikir, tingkat berpikir yang diajukan oleh Bloom menjadi new version dengan menambahkan kemampuan keterampilan berpikir creating. Di sini ada tahapannya remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Yang saya gunakan dalam workshop adalah revisi teori Bloom oleh Anderson. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat di kelas workshop, saya ingatkan sekali lagi, kita akan menggunakan yang sudah revisi untuk teori Bloom-nya, yang direvisi oleh Anderson. Bagaimana sih konsep penilaian kognitif secara umum? Yang saya tampilkan
ada C1 sampai C6, ini masih teori yang dipaparkan oleh Bloom, di mana dulu Bloom C1 itu bukan lagi knowledge, tapi pengetahuan. Tingkatnya hanya peserta didik diharapkan bisa memiliki keterampilan mengingat kembali terhadap materi-materi yang pernah dipelajari. Lalu C2 pemahaman, C3 penerapan. Definisinya atau indikatornya yang diharapkan ada di sebelah kanan, seperti contohnya C4 analisis. Peserta didik itu diharapkan mampu merinci, menghubungkan, mengurai rincian, dan saling berhubungan antara satu dan lain. Selanjutnya, pada dimensi proses kognitif HOTS, kita hanya mengambil 3 variabel keterampilan berpikir untuk HOTS-nya, yaitu analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi ini dimensi yang akan kita jadikan bahan workshop dalam penyusunan instrumen penilaian IPA atau fisika. Kata kerja operasionalnya ada di sebelah kanan. Kalau mencipta, itu indikatornya peserta didik bisa mengkreasi ide atau gagasan sendiri, lalu kata kerjanya bisa berupa mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Yang di C6-nya, bahasannya tentang evaluasi, peserta didik diharapkan bisa mengambil keputusan sendiri dengan kata kerja operasionalnya pada soal HOTS-nya nanti bisa bersifat evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Lalu di C5-nya yang analisis, diharapkan peserta didik bisa menspesifikasi aspek-aspek elemen. Dengan kata kerja operasionalnya yang digunakan adalah membandingkan, memeriksa, menguji, mengkritisi. Ini ada saya ambil bahan dari Puspemdik 2018 sampai 2019 tentang 3 level kognitif yang digunakan untuk ujian nasional, tapi 3 level kognitif, yaitu level pertama untuk soal HOTS-nya Puspemdik menggunakan C1, C2, lalu level 2-nya ada C3. Level 3-nya itu dimulai dari C4 sampai C6. Jadi terlihat belum ada di sini C7-nya ya Bapak Ibu. Puspemdik ternyata belum menerapkan. Ya, ini materi terakhir tentang yang akan saya gunakan dalam menyusun instrumen penilaian. Lalu kita masuk di kegiatan inti workshop penyusunan penilaian pembelajaran berbasis HOTS. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama adalah soal HOTS itu usahakan semaksimal mungkin menggunakan konteks dunia nyata. Ya, jadi peserta didik benar-benar bisa merasakan, menganalogikan, atau mungkin pernah memiliki pengalaman yang memang mereka lihat sendiri, mereka rasa itu terjadi dalam kehidupan. Lalu yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait analisis visual. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa aplikasi instrumen penilaian berupa video, audio visual, tapi tidak terlepas dari audio visual yang diberikan yang bentuknya soal, Bapak Ibu juga perlu mengulang kembali ada berupa teks tentang pertanyaan yang terkait dengan video atau audio visual yang diberikan. Lalu yang ketiga, pada basis soal instrumen yang kita buat, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Ini lebih sifatnya ke instrumen dalam bentuk esai. Mungkin analisis yang diberikan tiap peserta didik itu bisa beda. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah konsisten menggunakan bentuk soal esai, otomatis rubrik untuk soal esainya pun harus dibuat karena untuk mengakomodir beberapa pertanyaan yang jawaban pertanyaan yang berbeda-beda. Lalu untuk soal bentuk pilihan ganda sendiri,
juga bisa dilakukan untuk mengukur HOTS dengan mengindahkan kata kerja operasional yang tadi saya paparkan, yang kita ambil dari taksonomi Bloom revisi Anderson, itu bisa dituangkan dalam bentuk soal pilihan ganda. Jangan lupa ketika kita sudah menyusun instrumen penilaian, Bapak Ibu, sebenarnya untuk kevalidan instrumen itu sendiri harus diuji coba, boleh ke teman sejawat yang sesama guru IPA atau guru fisika, atau Bapak Ibu kalau memiliki waktu luang, bisa uji cobanya mungkin di peserta didiknya langsung dengan kelas yang berbeda yang Bapak Ibu ajar. Itu lebih lengkap rasanya dalam membuat instrumen penilaian. Lalu bagaimana sih pertama yang kita harus kerjakan untuk membuat soal HOTS? Bapak Ibu yang pertama harus menginventarisir kompetensi dasar yang diberikan oleh Puskur, kurikulum tentang materi yang akan kita buat, yang akan dibuat soal HOTS-nya. Lalu kalau kita sudah menganalisis KD, Bapak Ibu bisa menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal itu berupa pemetaan kemampuan berpikir berdasarkan taksonomi Bloom yang akan kita pakai. Untuk soal HOTS yang kita pakai adalah C4, C5, dan C6. Kalau kita mengikuti aturan Puspendik yang pernah diterapkan Puspendik. Tapi kalau Bapak Ibu untuk kepentingan penelitian atau karya ilmiah atau pengambilan data dalam sebuah penelitian, Bapak Ibu bisa menambahkan C4 sampai dengan C6, sampai ke ratingnya. Tapi pengalaman saya Bapak Ibu untuk mengajarkan mata kuliah penilaian atau beberapa mahasiswa bimbingan saya, ternyata ada beberapa sekolah swasta yang sudah menerapkan penilaian berbasis HOTS itu sampai dengan tingkat kreasi, ya sampai dengan C7. Jadi harapan saya nanti di kelas kursus selanjutnya saya akan membuat dari C4 sampai C7. Mudah-mudahan kita bisa saling diskusi. Lalu yang ketiga adalah menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi nanti bentuk pemetaannya dalam bentuk tabel, C4 itu pertanyaannya apa, C5 pertanyaannya apa, ada berapa soal, nanti kita petakan dalam bentuk tabel. Saya akan bikinkan format yang standarnya akan kita pakai sama-sama, jadi tidak ada yang beda. Nanti untuk penyusunan kisi-kisi soal sudah tertuang di Epsilon Prodi Pendidikan Fisika yang tentang penilaian. Lalu yang keempat adalah membuat penskoran atau kunci jawaban. Ini yang saya bilang namanya rubrik. Ya, kalau PG bisa dalam bentuk penilaian penskorannya 1 atau 2. Ini untuk soal yang low-nya, yang C1, Bapak Ibu bisa lihat. Hanya menarik kembali. Ini bagiannya di low. Lalu di ranah kognitif belum C2-nya ini ada beberapa contoh. Untuk materi-materi ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di workshop classroom-nya yang Epsilon untuk materi yang saya berikan. Ini untuk C3-nya melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas. Semua bentuk soal bisa dalam PG ataupun esai. Ini saya berikan contoh dalam bentuk PG. Ini untuk C4-nya, analisis. Nah, ini untuk bentuk soal benar atau salah. Nah, ini diharapkan peserta didik mampu memberikan alasannya kenapa dia menjawab benar, kenapa dia menjawab salah. Di sini kita juga harus memerlukan sebuah rubrik sebagai patokan penilaian atas jawaban peserta didik.
Nah, selanjutnya workshop ini akan Bapak Ibu bisa diskusi dengan saya secara daring sebagai dari keterlanjutan materi yang akan saya berikan. Bapak Ibu nanti bisa membuka website Epsilon Pendidikan Fisika, khususnya ke p2mfisika.unj.id. Bapak Ibu bisa menjadi register dengan sebagai peserta, lalu bisa membuka pelatihan yang sebelumnya ini, lalu kita bisa diskusi selanjutnya bagaimana membuat tadi kisi-kisi penilaian host, lalu penyebaran pemetaan berdasarkan taksonomi burung revisi, lalu nanti di tanggal 5-nya syukur-syukur sih saya sudah beri penugasan project di website tersebut, P2M Fisikanya, untuk workshop classroom saya. Tanggal 3 itu kita ada diskusi soal, saya bisa uji validasi, nanti pas tanggal 5 kita akan paparan beberapa bentuk soal yang memang sudah diuji validasi. Kita bisa diskusi lagi di tanggal 5, jadi tidak terlalu memakan waktu. Jadi beberapa setelah hari ini, saya akan membuka tentang diskusi secara daring tentang workshop classroom yang tentang penilaian ini. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di website tersebut, Bapak Ibu bisa sharing atau kita bisa diskusi. Ini yang saya buka ini adalah layout tentang sistem pelatihan online. Ini ada sebelah kiri bisa terlihat ya soal tes host LMS Psikologinya. Ini materi, ada beberapa materi tambahan secara spesifikasi saya masukkan di course saya, nanti Bapak Ibu bisa buka. Jadi di luar dari PPT, Bapak Ibu nanti bisa buka. Ini ada bentuk-bentuk soal HOTS, contoh-contohnya. Kenapa lagi nih? Nah, di sini sudah saya tambahkan di materi soal HOTS itu ada beberapa contoh-contoh soalnya. Lalu penugasan produk penilaian ini yang akan kita hasilkan. Nanti juga akan saya share produk-produk yang dibuat Bapak Ibu, tentunya yang sudah divalidasi, diuji validasi, baru saya akan share. Bapak Ibu bisa buka dan mendownloadnya nanti. Itu target dari workshop ini. Jadi saya pun membuka kesempatan bagi saya sendiri khususnya dan Bapak Ibu saling sharing, diskusi tentang bagaimana menyusun penilaian berbasis high order thinking skill. Ya Bapak Ibu, sepertinya materi yang saya sampaikan sudah cukup. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, saya akan berusaha menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke. Pertanyaan dari Ibu Rina N. Bu, kapan ya soal ini diberikan ke anak-anak? Soalnya ada kelas saya yang low thinking-nya masih kendala. Silakan Bu Dwi. Iya Ibu Rina, ini Ibu menanyakan bagaimana kapan waktunya soal ini diberikan ke anak. Masalah pembelajaran di kita, ini saya hasil survei dari skripsi mahasiswa saya aja Ibu ya. Memang di beberapa kondisi kelas, soal yang bersifat low aja, anak-anak masih belum bisa menyelesaikan dengan baik. Belum sampai ke target penilaian. Ini target apa ya? Target kelulusan apa tuh? Target nilai.
belum sampai target nilai yang diinginkan lah. Nah, itulah yang saya bilang tadi, semua instrumen penilaian alangkah sempurnanya jika ketika kita sudah secara prosedur membuatnya, dari pembuatan kisi-kisi soal, pembentukan soalnya. Langkah terakhirnya itu adalah menguji validasi soal yang telah kita buat. Tapi tadi masalah waktu, kita kalau sudah di sekolah tuh biasanya kejar-kejaran ya Bapak Ibu untuk waktu membuat materi, membuat soal, terutama untuk kurikulum 13 sendiri yang dimana SOP dari RPP-nya harus dibuat hari ini belajar, hari ini yang ditulis. Penilaian yang diberikan hari ini juga yang akan dibuat. Jadi kayak seolah-olah kita nggak sempat bagaimana sih menguji validasi soal yang akan kita kasih ke anak. Yang memegang peran dalam mengambil keputusan adalah Bapak Ibu, guru kelas yang mampu mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari anak didik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Ibu panduannya, saya pernah kasih soal panduannya dari buku A. Di mana buku A itu sendiri ternyata kalau saya tahu ini literatur bahasa teksnya adalah tingkat tinggi ini, sedangkan kondisi anak kelas saya, kelas A yang ini begini, kelas B begini. Nah, lagi-lagi saya ujung-ujungnya Bapak Ibu, pengambilan keputusan ada di posisi saya. Saya harus memilih soal yang sesuai dengan karakteristik dari anak peserta didik saya. Kalau tidak sempat melakukan uji coba. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu untuk uji coba instrumen penilaian Bapak Ibu buat, itu alangkah baiknya. Bapak Ibu bisa coba di kelas lain, lalu diuji cobakan di kelas Bapak Ibu. Nanti akan kelihatan target dari proyek Bapak Ibu tentang penilaian ini. Lalu kalau dibilang low thinkingnya mungkin Bapak Ibu kalau saya pikir harus dibuat berdasarkan karakteristik anak didik Bapak Ibu sendiri. Boleh ATM dari buku, soal atau bank-bank soal boleh, tapi saya balik lagi ke Bapak Ibu bahwa karakteristik anak didik adalah yang mengetahui Bapak Ibu sendiri. Jadi walaupun ada bank soal banyak, Bapak Ibu bisa memilih-milih, oh anak didik saya karakteristiknya, kemampuan kognitifnya, psikomotoriknya, adanya di posisi di mana nih. Nah itu disesuaikan. Jadi Bapak Ibu lagi yang menganalisis. Ya. Kalau tuntutan pembelajaran abad 21 menginginkan semua penilaian bisa high order thinking. Saya tidak bisa memaksakan, itu bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu. Tapi setidaknya ketika ada fase atau waktu di mana Bapak Ibu menginginkan anak berpikir bisa melakukan berpikir tingkat tinggi, Bapak Ibu memiliki satu cara yaitu melalui produk penilaian instrumen yang Bapak Ibu berikan. Kalau memang dari kelasnya tidak baik, belum ada peningkatan, kita lakukan lagi perbaikan atau refleksi dari kegiatan pembelajaran, praktiknya, lalu kita pakai evaluasi yang kita buat. Ya, jadi kalau pertanyaannya kapan soal itu diberikan ke anak, saya kembalikan lagi, Bapak Ibu yang paling mengetahui bagaimana karakteristik dari peserta didik Bapak Ibu hadapi sehari-hari di sekolah. Lalu ada lagi pertanyaan tentang, Bu, LMS-nya classroom atau psikologi? Nah, kami pada kegiatan workshop ini, saya mengikuti dari tim, yaitu ada program Epsilon yang memang dibuat oleh tim secara khusus tentang kegiatan P2M-nya. Jadi kita akan mengadakan diskusi sharingnya di website Epsilon yang dibuat oleh P2M. Bapak Ibu nanti bisa ngeceknya di Epsilon dengan suara yang tadi saya berikan. Oke, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Pak Lari. Oke, terima kasih Ibu Dwi atas pemaparannya.